Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenita Dinuriani, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa Sitikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang cecar air yang bertujuan agar ibu tersebut mengetahui apa itu tentang cecar air. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lenita Dinuriani, mahasiswa Sitikes Muhammadiyah Ciamis. Ibu, di sini saya meminta waktunya sebentar ya, Bu, untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang cecar air. Ibu, apakah Ibu sebelumnya mengetahui apa itu cecar air? Kalau masalah cecar itu belum. Penyakit kulit tingkat-tingkat yang saya tahu mah itu aja. Baik Bu, saya akan memperbaiki ya Bu. Bu, tentunya sudah tidak aneh ya Bu dengan kata cecar air. Apakah di keluarga Ibu sebelumnya sudah ada yang terdampak cecar air? Sudah ada. Sudah ada ya Bu. Nah Bu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu pengertian cecar air. Cecar air adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penyakit ini ditandai dengan gejala berupa ruam, kemerahan berisi cairan yang terasa sangat gatal di seluruh bagian tubuh. Cacar air pernah menjadi penyakit yang umum terjadi pada anak-anak ya Bu. Selanjutnya, sejarah penyakit cacar air. Penyakit cacar air telah terjadi dari waktu ke waktu selama ribuan tahun. Tetapi penyakit ini sekarang diberantas setelah program vaksinasi sukses di seluruh dunia. Kasus cacar air di Amerika Serikat pada tahun 1949. Kasus yang terjadi selama alami terakhir di dunia ini di Somalia pada tahun 1977. Setelah penyakit tersebut dieliminasi dari dunia, vaksinasi rutin terhadap cacar di kalangan masyarakat dihentikan karena tidak lagi diperlukan untuk pencegahan. Nah, di sini ada bagian tubuh yang diserang. Bagian tubuh yang terkena cacar akan adanya benjolan. Pada awalnya banyak tumbuh di bagian dada, punggung, atau wajah. Kemudian akan menjalar ke bagian tubuh lainnya seperti kepala, mulut, hidung, telinga, dan daerah genitalia. Ibu terbayangkan kalau di bagian kepala itu ada cacar air. Ya, terbayang. Terus di bagian mulut terbayangkan Bu, bagian hidung, telinga, atau daerah genitalia. Penyebab cacar air. Penyebab utama cacar air adalah infeksi virus varicella zoster. Virus tersebut dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ruam. Selain itu, penularan virus varicella zoster juga dapat menyebar ketika seseorang dengan cacar air batuk atau bersin dan terhirup oleh seseorang melalui droplet di udara. Cara menularnya cacar air. Yang pertama, penularan melalui droplet lendir. Meskipun gejala cacar air, yaitu ruam kulit belum muncul, seseorang yang terinfeksi tetap dapat menularkan cacar air. Yang kedua, kontak langsung dengan lenting cacar. Yang ketiga, penularan dari orang yang terkena cacar api atau herpes zoster. Yang selanjutnya, mekanisme penyerangan cacar. Virus varicella diperoleh dari inhalasi atau pernapasan ke paru-paru. Partikel virus cacar dapat tetap pada benda seperti pakaian, tempat tidur, dan permukaan hingga 1 minggu. Virus dimulai di paru-paru. Dari sana virus menyerang aliran darah dan menyebar ke kulit, usus, paru-paru, ginjal, dan otak. Aktivitas virus dari dalam sel kulit menciptakan ruam yang disebut makula atau karakteristik datar. Setelah itu, pasikel atau lempung mengangkat terbentuk. Kemudian, pustula atau jerawat berisi nanah muncul sekitar 12-17 hari setelah seseorang menjadi terinfeksi. Sembuh dari cacar sering meninggalkan bekas di kulit oleh karena pustula. Yang selanjutnya, gejala cacar air. Yang pertama, demam dengan suhu 38,3 sampai 38,8 derajat Celcius. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sakit perut ringan. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, lelah dan lemas atau malaise. Yang keenam, hilang nafsu makan. Selanjutnya, pencegahan cacar air. Yang pertama, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, selalu menggunakan masker ketika melakukan interaksi dengan anggota keluarga yang kena cacar.
pribadi seperti handuk, pakaian, atau sisir, dan tidur sekamar dengan orang yang sedang cacar. Yang kelima, pisahkan baju atau spray orang yang sedang kena cacar saat dicuci. Yang keenam, segera menyeka benda atau permukaan yang terkena kontak langsung orang yang sedang cacar dengan menggunakan cairan antiseptik. Yang terakhir, jika menyadari telah terpapar virus cacar air, segera konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan vaksin yang mencegah penyakit ini segera mungkin. Yang terakhir, cara pengobatan penyakit cacar air dengan perawatan diri. Cacar air yang terjadi pada penderita dengan daya tahan tubuh lemah tidak memerlukan pengobatan khusus. Namun, ada beberapa upaya mandiri yang bisa dilakukan untuk membantu meringankan gejala. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah yang ke-1, perbanyak minum serta mengonsumsi makanan yang lembut dan tidak asin atau asam, terutama jika terdapat ruam cacar di mulut. Yang kedua, hindari menggaruk ruam atau luka cacar air karena meningkatkan resiko terinfeksi. Guna mencegahnya, potong kuku sampai pendek atau kena sarung tangan terutama di malam hari. Yang ketiga, kenakan pakaian berbahan lembut dan ringan. Yang keempat, mandi dengan air hangat 3-4 kali sehari selama beberapa hari setelah timbulnya ruam. Setelah itu, keringkan dengan cara tepuk-tepuk dengan handuk hingga kering. Yang kelima, gunakan calamine lotion pada area yang gatal. Yang keenam, kompres ruam atau luka dengan air dingin untuk merendahkan gatal. Yang ketujuh, beristirahat yang cukup dan hindari kontak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran cacar air. Ibu, penyuluhan kesehatan telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Saya mau nanya, itu kalau cacar air itu ada salepnya nggak? Kalau ada itu apa? Oh, ada, Bu. Salepnya yaitu acislovir.